Oke, ini sebenarnya gampang banget jawabnya. Ya, simple. Kalau ini 112, maka udah pasti ini juga 112. Gitu ya. Kemudian, karena ini 180 derajat, oke, berarti Q ditambah 112 derajat itu sama dengan 180 derajat. Gitu ya. Berarti Q-nya berapa? 180 dikurangi 112, yaitu adalah 68 derajat. Beres deh. Gitu ya. Nah, tapi sekarang gue mau jelasin sedikit tentang konsepnya. Sebenarnya kenapa sih kita ngerjainnya bisa kayak gitu? Oke, jadi konsepnya gini. Pertama, kalau kita punya lingkaran, oke, lingkaran seperti ini, maka satu putaran itu adalah berapa derajat? Iya, satu putaran itu adalah 360 derajat, gitu ya. Berarti kalau lingkaran ini gue potong di tengah-tengah, set. Dari sini ke sini berapa derajat? Ya 180 ya, tinggal ini kita bagi dua. Dari sini ke sini berapa? Ya 180 derajat juga ya. Oke, jadi 180 tambah 180 itu adalah 360 derajat. Artinya apa? Artinya kalau kita punya garis set gini ya, berarti kalau ditanya berapa sudut di sini? Ya 180 derajat gitu kan. Oke. Sekarang kalau misalnya ternyata gue tarik dari sini, set, ini misalkan berapa ya? Ini misalkan 70 derajat. Oke. Berarti di sini berapa? Karena jumlahnya itu adalah 180, berarti ini adalah berapa coba? 110 derajat. Karena ini ditambah ini, totalnya harus 180 derajat, gitu ya. Ya, makanya pas bagian di sini Q ditambah, ya let's say ini adalah X ya. Q ditambah X itu adalah 180 derajat. Kenapa? Karena ini adalah garis lurus. Gitu. Q tambah X itu adalah 180 derajat. Nah, itu baru satu. Jadi kalau dari garis lurus itu sudut dari sini ke sini adalah 180 derajat. Nah, kedua, prinsipnya kenapa tadi kita bisa ngerjain bahwa kalau ini 112, ini kok 112 juga? Kenapa coba? Kuncinya ada di sini nih. Ini menunjukkan garis yang sejajar gitu ya. Garis yang sejajar, artinya gini. Pada garis yang sejajar, ya, ini adalah contoh garis sejajar ya. Oke, pada garis yang sejajar ditunjukkan pada tanda panah ini ya. Kalau kita tarik garis seperti ini, set. Oke. Nah, maka sudut yang sehadap ya, yang menghadapnya sama, itu akan sama. Misalkan di sini X. Oke, lihat nih. Yang sehadap sama dia itu adalah X juga. Gitu kan? Ya. Oke, kalau misalkan ini Y, yang sehadap sama dia, ini Y juga. Gitu. Oke. Nah, karena ini adalah garis, ini jumlahnya 180 ya. Ini juga jumlahnya 180. Gitu. Dan ini juga jumlahnya 180. Ini juga. Kalau gitu, ini pasti Y juga. Gitu. Ya. Kalau gitu, ini juga pasti X juga. Oke, artinya sudut yang sehadap itu sama besar. Ya. Sudut yang saling bertolak belakang juga sama besar nih, ini dan ini. Gitu. Oke. Nah, jadi di soal tadi karena ini 112, maka udah pasti ini juga 112. Gitu ya. Kemudian kita jumlahkan Q tambah 112 itu adalah 180, sehingga hasilnya adalah 68. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi gini, akar 8 kalau kita kalikan dengan akar 3, ini boleh kita tulis akar 8 kali 3. Syaratnya itu adalah yang di dalam akar ini dua-duanya harus positif. Selama dua-duanya positif, bisa. Ya. Nah, ini bisa kita pecah menjadi 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Gitu kan? Nah, sekarang coba lihat nih. Ini 2 kali 2. Coba bayangin, 2 kali 2 diakarin, berapa hasilnya?
Ya 2 lah, ya nggak? Nah, kalau gitu ini bisa keluar dari akar ya. Jadinya 2 dikalikan dengan 2 kali 3. Berarti ini sama dengan 2 akar 6 ya. Langsung aja jawabannya yang A. Jadi uang A berbanding uang K itu sama dengan 3/5 ya. Enak ya bikin model kayak gini ya. Jika selisih uang keduanya itu adalah Rp180.000, maka jumlah uang kakak dan adik adalah. Oke, selisih keduanya adalah segini. Berarti kita bisa tuliskan bahwa uang siapa nih yang lebih gede? Uang kakak ya. Uang kakak tuh 5 kira-kira, uang adik tuh 3. Jadi kalau uang kakaknya misalkan nanti 10, uang adiknya 6. Ya. Uang kakak di sini udah ditunjukin bahwa uang kakak yang selalu lebih besar. Jadi K dikurangi dengan A itu sama dengan 180.000. Nah, untuk mencari nilai K atau A, ya tinggal kita substitusi nih dengan ini, ya. Mau gimana ngerjainnya? Ini aja nih enaknya, kita pecah. Jadi A-nya itu sama dengan 3/5 kali K. Ya, K dikurangi dengan A-nya kita ganti menjadi 3/5 kali K. Nah, oke, 1 dikurangi dengan 3/5. Berapa nih? 1 kurang 3/5. Ini 5/5 ya, berarti 2/5 ya. Berarti ini 2/5 K itu sama dengan 180.000. Berarti kalau gitu K-nya berapa? Bagi 2, 1 bagi 2, 9 ya. Berarti K-nya itu adalah 90.000 dikalikan dengan 5, yaitu sama dengan Rp450.000. Oke, ini baru uang kakak. Uang adiknya berapa? Langsung substitusi ke sini. Jadi 450.000 dikurangi dengan A itu sama dengan 180.000. Berarti kalau gitu uang adik itu adalah ini dikurangi nih. Berapa tuh? 170.000 ya. Oke. Nah, kalau gitu, kalau yang ditanya itu adalah jumlah uang kakak dan adik, berarti kita jumlahin ya. A ditambah K itu sama dengan ini tambah ini berapa tuh? Nolnya tulis dulu deh. 7 tambah 5 itu 12, set 6 ya. 620.000. Wow, gak ada pilihannya. Oh, gua salah di sini ya. Jadi harusnya itu 450 dikurangi dengan 180, ini sama dengan 7 ya. 270 ya. Berarti di sini tuh harusnya 270. Jadi kalau kita jumlahin ini adalah 720.000. Jadi jawabannya yang D. Garis ini. Oke. Konsepnya gini, kita udah tahu persamaan umum dari persamaan garis, yaitu Y sama dengan MX plus K. Nah, ketika diketahui dia melalui 2 titik, misalkan dia melalui Y1 dan X1, ya, berarti kalau gitu bisa dong kita eliminasi. Ini kurang ini, Y min Y1, ini kurang ini habis sama dengan M kali X min X1. Ini sebenarnya rumus ya, gue iseng aja nurunin lagi. Nah, Y1 dan X1-nya udah diketahui nih di soalnya, itu berapa? Ya ini. Jadi Y1-nya sama dengan min 1, X1-nya sama dengan 2. Berarti yang belum diketahui tinggal apa? Gradien ya. Gradiennya doang belum diketahui. Gimana cara kita mencari tahu gradien? Nah, keterangannya ada di soal. Jadi persamaan garis itu melalui titik ini dan tegak lurus garis Y sama dengan 2X plus 5. Kalau garis Y sama dengan 2X plus 5, berarti gradiennya berapa?
M1-nya itu sama dengan 2. Ya. Nah, kalau dia tegak lurus, berarti M1 dikalikan dengan M2 itu sama dengan min 1. Jadi kalau M1-nya itu adalah 2, M2-nya itu sama dengan min setengah. Nah, kalau gitu ini nih sama dengan min setengah ya. Oke, karena gradien ini tegak lurus dengan gradien yang ini. Ya udah, langsung aja masukin ya. Y min Y1 ya, min dimasukin min berarti plus sama dengan M kali X min X1. Oke, gua kalikan dengan min 2 kedua ruas. Ruas kiri kali min 2 jadi min 2Y, ini min 2. Ini kali min 2 habis ya, jadinya X min 2. Oke. Kalau gitu kita dapat mana nih? Wah, habis nih ya. Berarti min 2Y sama dengan X. Oh, berarti kalau gitu 0 sama dengan X plus 2Y. Ya. Oke, atau X plus 2Y sama dengan 0. Inilah jawabannya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Yang C ya. Luas juring OKL adalah, oke, jadi diketahui OLM itu yang ini ya. Ini katanya luasnya sama dengan 12 cm persegi. Nah, kalau gitu luas OKL adalah berapa? Oke, ini sebenarnya kita bisa pakai perbandingan aja. Ini 60 derajat, ini 80 derajat. Kalau gitu, kalau di sininya 12, berarti di sini berapa nih? Oke, kalau kita mencari luas juring, itu rumusnya kan gini. Luas juring dengan sudut theta ya. Itu rumusnya adalah sudut tetanya dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan pi r kuadrat. Gitu ya. Pi r kuadrat itu adalah luas lingkaran. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya 2 juring, berarti luas juring yang pertama, misalkan gua bagi dengan luas juring yang kedua, itu kan sama dengan theta yang pertama per 360 derajat dikalikan dengan pi r kuadrat dibagi dengan ini luas juring yang kedua, theta 2 per 360 derajat kali pi r kuadrat. Nah, ininya kan sama nih. Ini tinggal coret. Berarti kita dapat hubungan bahwa luas juring pertama dibanding dengan luas juring kedua itu sama dengan theta 1 per theta 2 gitu. Ya. Jadi dia berbanding lurus. Oke, kalau udah tahu berbanding lurus, ya udah langsung aja dihitung. L1-nya misalkan kita ambil yang 60 derajat. Oke, berarti dia 12. Beres. L2 ini yang ditanya. Theta 1 itu yang 60 derajat. Theta 2 itu adalah yang 80 derajat. Coret-coret set. Bagi 6 itu 1, bagi 6 itu 2 ya. Kali silang. L2 kali 1 ya 1. 8 kali 2 itu adalah 16. Berarti L2 itu sama dengan 16 cm per segi. Jawabannya adalah yang C. Sama dengan PX ditambah Q. Jika F3 sama dengan min 10 dan F min 2 sama dengan 0, maka nilai F min 7 sama dengan berapa? Oke, gimana nih cara ngerjainnya? Gampang aja ya. Ini gua hapus dulu. Toh keterangannya udah ada di sini. Oke, di sini kita udah ada keterangannya, jadi nggak usah ditulis lagi. Kalau kita masukin X-nya 3, F3, berarti X yang di sini juga dimasukin 3 dong. P dikali 3 tambah Q. Ini katanya sama dengan min 10. Berarti ini min 10 sama dengan 3P tambah Q. Ya enggak? Ya. 1 dapat.
Berikutnya, kalau kita masukin nilai X-nya itu sama dengan min 2, berarti kita dapat P dikalikan dengan min 2 ditambah Q, ini hasilnya sama dengan 0. P dikali min 2 berarti min 2P ya. Nah, sekarang dari 2 ini bisa nggak kita dapat nilai P atau nilai Q-nya? Ya bisa lah, gampang, jelas ya, bahwa Q-nya ini sama dengan 2P kan. Substitusi lagi sini, set. Berarti kita dapat min 10 sama dengan 3P ditambah 2P. Berarti min 10 sama dengan 5P. Berarti P-nya sama dengan min 10 bagi 5, min 2. Nah, katanya Q kan sama dengan 2P. Berarti Q sama dengan 2 kali min 2, yaitu sama dengan min 4. Nah, kita udah dapat nih P sama Q. Kalau gitu kita dapat Fx itu ternyata persamaannya sama dengan min 2 kali X ya. Ini min 2 kali X ditambah Q, dimana Q-nya sama dengan min 4. Nah, ternyata ini nih persamaannya Fx. Terus yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah nilai dari F min 7. Ya udah, tinggal masukin aja nih min 2 kali min 7 dikurangi dengan 4. 2 kali 7 14 ya, min kali min plus. Berarti jawabannya itu adalah sama dengan 10. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Ya, misalkan kita buat modelnya misalkan gini. A tambah B tambah C itu sama dengan 39. Oke, dimana A, B, C ini bilangan ganjil yang berurutan. Misalkan A paling kecil, C paling gede, gitu ya. Oke, yang ditanya itu adalah jumlah bilangan terkecil dan terbesar dari bilangan tersebut adalah, oke, berarti A tambah C sama dengan berapa? Nah, gimana ngerjainnya? Pertama, kita harus perhatiin modelnya. Ini model yang nggak bagus nih sebenarnya buat tes di sini nih. Kenapa? Karena nggak menunjukkan bahwa ketiganya bilangan ganjil. Jadi kita harus tahu dulu nih ciri-ciri bilangan ganjil itu apa sih? Misalkan 3 bilangan ganjil berurutan deh, sembarangan berapa aja? 31. Berikutnya berapa? 33. Berikutnya 35. Ciri-cirinya apa? Iya, selisihnya 2. Gitu kan? Oke. Yang lain. Misalkan sembarangan aja deh, 101. Berikutnya berapa? 103, 105. Iya, selisihnya 2 ya. Kalau gua ambil misalkan sembarang 7 gitu. Berikutnya 9. Berikutnya 11, selisihnya 2. Gitu. Jadi setiap 3 bilangan ganjil berurutan yang gua pakai, itu pasti ini selisihnya 2, ini selisihnya 2. Artinya kita bisa bilang bahwa kalau ini A, ini adalah A tambah 2. Ya. Dan C itu adalah A tambah 4. Nah, ini dia maksudnya. Oke. A tambah A itu adalah 3A. 2 tambah 4 itu adalah 6. Ini sama dengan 36, berarti 3A sama dengan 30, berarti A sama dengan 10. Nah, ini dia, beres. Kalau gitu, kalau A-nya sama dengan 10, berarti C-nya bisa dicari dong. Berhubung C itu adalah A tambah 4, berarti C itu sama dengan 10 tambah 4, yaitu sama dengan 14. Nah, kalau gitu A tambah C itu sama dengan 10 tambah 14. Jadi jawabannya adalah 24, yaitu yang B. Lanjut. Oke, coba kita gambarin. Set. Ya. Tek. Nah, kerucut itu ada tingginya ya. Tingginya itu adalah tegak lurus dengan bidang alasnya. Jadi, kalau ini jari-jarinya, ini tingginya, ini tegak lurus. Kata soal tingginya itu adalah 30 cm dan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya nggak diketahui, tapi bisa dihitung dong. Diameternya 21. Kalau gitu jari-jarinya 21/2. Ingat, jari-jari itu adalah setengah dari diameter.
Kemudian yang ditanya volume, ya gampang aja. Ingat, volume kerucut itu adalah apa? Ingat, selalu ya, luas alas kali tinggi bagi 3. Oke? Pokoknya yang bentuknya kerucut, limas, itu selalu ada sepertiganya di depan. Nah, luas alasnya, karena alasnya itu adalah lingkaran, berarti luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Jadi pi r kuadrat kali tinggi bagi sepertiga. Ya udah, langsung kita masukin sepertiga kali pi, pi-nya itu 22/7 ya. Jari-jarinya itu adalah 21/2. Ya udah, masukin 21/2 kuadrat. Kalau kuadrat berarti 21/2 kali 21/2. Tingginya adalah 30. Nah, daripada kita nulis 21/2 kuadrat, emang lebih enak nulis 21/2 kali 21/2. Biar apa? Biar gampang nanti nyoret-nyoretnya. Lihat nih. Set, enak kan? Nah, ya. Bagi 7 gitu kan. Bagi 3 lagi, set, 10. Oke. Yang mana lagi yang mesti dicoret? Ini bisa set, 11. Gitu kan? Oke, ada lagi yang mesti dicoret? Nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita dapat 11 kali ini adalah 63 kali 10 ya. 630/2. Oke, kalau gitu kita bagi dulu deh. Ini sama dengan 11 kali 315. 315 dikalikan dengan 11 itu adalah 3465 ya. Jadi jawabannya adalah 3465 cm kubik, yaitu yang D. Nah, kita harus gambar kubusnya biar kebayang ya. Gambar kubusnya dulu. Set. Ini kubus. Ya, nah sekarang coba bayangin, kalau kita masukin bola ke dalam kubus ini, bisa nggak? Ya bisa. Berapa volumenya? Macam-macam. Bisa segini, kecil, atau bisa gede, bisa kecil banget. Tapi yang ditanya itu adalah volume bola terbesar. Kalau volume bola terbesar berarti bolanya sampai mentok-mentok gitu ya istilahnya. Jadi bolanya tuh pertama dia menyentuh atap, menyentuh pinggir kiri, menyentuh dasar, menyentuh pinggir kanan, menyentuh atap lagi ya. Jadi bolanya ini menyentuh keseluruhannya. Nah, sekarang kalau gitu bisa dong dicari berapa jari-jari bola ini. Caranya gimana? Kan dia menyentuh atap dan dasar, ya kan? Berarti kalau gitu, kalau kita ukur dari atas ke bawah, ini adalah diameter bola, ya nggak? Nah, sementara dari atas ke bawah itu adalah rusuknya si kubus. Karena panjang rusuk kubus itu adalah 18, berarti diameter bolanya juga 18. Kalau gitu jari-jari bolanya itu adalah 18 bagi 2, 9 cm gitu. Nah, kalau jari-jari bola udah diketahui, berarti mencari volume bola gampang dong. Gimana caranya? Iya, langsung aja. Rumus volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Berarti dia sama dengan ke kanan aja ya, biar muat. 4/3 kali pi kali r pangkat 3, yaitu 9 kali 9 kali 9. Coret-coret 3. Oke, dia apa ini? 12 kali 81 ya. Berarti itu sama dengan 162 81 berapa tuh? 972 pi cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang B. PQ adalah DP itu dari sini ke sini. Ganti warna. Ini DP. PA itu dari sini ke sini. Ya. Katanya itu adalah 1/2. Maka panjang PQ itu adalah, nah, gimana coba cara kita mencari panjang PQ? Kalau cuma diketahui ini doang,
Gampang, ada triknya ya. Nih, coba pikir-pikir. Ini kan CB ya. Kalau itu adalah CB, berarti kita bisa dong tarik suatu garis yang sejajar dengan CB melalui D. Jadi seperti ini. Ya. Ini adalah garis yang sejajar dengan CB. Kalau gitu, sekarang coba gue tanya. Dari sini ke sini kan 6. Berarti dari sini ke sini 6 juga. Dari sini ke sini 6 juga, jelas. 6 cm, 6 cm. Nah, kalau gitu jarak dari sini ke sini itu berapa? Ya tinggal 18 dikurang 6 berapa? 12 cm. Nah, ini adalah clue nih buat kita untuk mencari garis dari sini ke sini. Kita namain aja deh biar nggak bingung. Misalkan kita namain itu P apa ya? A B C D E, PE berarti ya. Oke. Kita cari dulu nih PE. Kalau PE udah ketemu, PQ gampang ya. PQ tinggal PE ditambahkan dengan EQ. EQ-nya udah dapat 6, tinggal PE-nya kan. Nah, sekarang gimana cara kita mencari PE? Nah, tekniknya gini. Ini kita kasih X aja. Ya. Kita pakai konsep kesebangunan. Konsepnya segitiga yang ini sebangun dengan segitiga yang ini. Gitu aja. Nah, kalau gitu perbandingannya itu adalah untuk segitiga yang kecil itu kan X banding 12, gitu kan? X banding 12. Sorry, maksud gua untuk sisi yang ini ya, X banding 12. Oke, ingat segitiganya, segitiga ini dan segitiga ini. Oke, kemudian perbandingan sisi samping kirinya itu adalah berapa banding berapa? Nah, perhati ini, hati-hati. Ini segitiga yang kecil, sisi sininya itu adalah 1. Tapi untuk segitiga yang besar itu sisi kirinya adalah berapa? Bukan 2, tapi 3 ya. Karena di sini 1, di sini 2. Jadi totalnya itu adalah 3. Berarti 1/3. Nah, berarti X itu adalah 12/3, yaitu sama dengan 4 cm. Kalau gitu PQ itu adalah 4 cm ditambahkan dengan 6 cm, yaitu sama dengan 10 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. 10 cm mempunyai bayangan 2 meter. Pada saat yang sama, bayangan sebuah gedung itu adalah 24 meter. Berapa tinggi gedung tersebut? Jadi konsepnya gini. Ini si Ali, ini bayangannya. Jadi katanya si Ali ini memiliki tinggi 150 cm. Sedangkan bayangannya memiliki panjang 2 meter. 2 meter itu berarti berapa cm? Iya. Oh, atau kalinya aja nih kita ganti jadi meter ya. Kalinya berarti 1,5 meter, bayangannya 2 meter. Nah, kemudian ada gedung. Ada gedung tinggi ya. Pokoknya gedung ini ya misalkan kayak gitu ya. Kemudian gedung ini memiliki bayangan juga. Nah, katanya bayangannya ini panjangnya itu adalah 24 meter. Pertanyaannya itu adalah berapa tinggi gedung ini? Nah, pakai konsep apa? Lagi-lagi pakai konsep kesebangunan ya. Kita harus tahu nih bahwa ini konsepnya berbanding lurus. Jadi antara ya ini bisa kita anggap segitiga ya. Antara segitiga yang ini dengan segitiga yang ini itu sebangun. Oke. Jadi ini 1,5, sebut aja ini X. Nah, kita bisa bikin perbandingannya gini. X berbanding 1,5, X berbanding 1,5. Karena ini adalah sisi yang sama ya. Itu sama dengan 24 berbanding 2 gitu. 24 berbanding 2. Ya udah langsung aja ya. Berarti X itu sama dengan 24 bagi 2,
12 dikalikan dengan 1,5. Berapa nih 12 kali 1,5? 12 tambah 6, 18 cm. Jadi tinggi gedungnya itu adalah 18 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Dari balok dan limas. Ya, jadi ada dua nih. Yang bawah itu adalah balok, kemudian di atasnya balok ada limas. Pas balok sama limasnya. Diketahui balok berukuran 16 kali 16 kali 4. Jadi 16-nya mana? Ini 16-nya ya, yang ditanda ini 16. Ini juga 16. 4-nya itu adalah tinggi baloknya, itu 4. Ini nih, 4. Kemudian katanya tinggi limas itu dari sini ke sini sama dengan 6. Nah, yang ditanya itu adalah luas permukaan bangunan. Kalau kita mencari luas permukaan, sebenarnya gampang-gampang aja. Yang pasti semua luasnya kita hitung. Ya udah, coba sekarang. Pertama, alasnya. Untuk alas dari bangunan ini gampang ya. Menghitung luasnya tinggal apa kali apa? 16 kali 16 ya. Itu 16 kali 16. Kemudian ditambah lagi dengan samping-sampingnya nih. Nih, samping ini. Nah, samping itu adalah 4 kali 16 ya. Oh, sekalian deh, sekalian. Ini 4 kali 16, kemudian ini juga ya, yang depan itu juga 4 kali 16. Kemudian yang pojok belakang sana ini juga 4 kali 16. Berarti gimana tuh? 4 kali 16-nya ada 4 sisi ya. Kiri kanan depan belakang. Berarti kali 4 lagi. Nah, sekarang tinggal limasnya. Gimana cara kita menghitung luas permukaan limas ini? Kan limas ini adalah segitiga. Berarti kalau gitu kita kerjain dulu nih. Kita harus cari tahu dulu nih segitiganya itu gimana. Dari sini ke sini jelas 16 ya. Sekarang tinggi segitiganya berapa? Nah, ini bisa diketahui. Kalau dari ujung ke sini itu adalah 16. Berarti kalau gitu dari sini ke sini itu adalah 8. Ingat segitiga 6, 8 pasti pasangannya adalah 10 ya. Oke, Pythagoras saja. Akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat itu pasti akar 100, yaitu adalah 10. Tapi ini sebenarnya hafalan ya. Sering banget nih keluar 6, 8, 10, 3, 4, 5. Udah deh, 6, 8, 10 sama 3, 4, 5 ini sebangun ya. Ya udah, berarti dari sini ke sini itu adalah 10. Nah, kalau gitu segitiga yang terdapat pada prisma prisma itu limas ini kita gambar ulang jadi kayak gini. Set set set. Alasnya itu adalah 16, tingginya itu adalah 10. Ya. Sehingga luasnya itu bisa kita hitung menjadi setengah kali alas kali tinggi. Nah, karena segitiganya ada 4, berarti setengah kali alas kali tinggi kali 4. Ya udah, tinggal kita hitung aja. Nah, gimana nih ngitungnya? Coret-coret 5. Oke, ini 16 kali 4 ya. 16 kali 4 kali 4 tambah 16 kali 4 kali 4 tambah 16 kali 4 kali 5. Berarti 16 kali 4-nya keluar itu 4 tambah 4 tambah 5. Berarti 16 kali 4 itu kan 64 ya. Dikalikan dengan 13. Berapa 64 kali 13? 64 kali 3 itu adalah 12. 6 kali 3 itu 892 ya. 64 berarti berapa tuh? 2 ya, 832 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Cm adalah belah ketupat. Gambarnya gimana? Oke, wajik ya. Nah,
Syaratnya belah ketupat ini sisinya harus sama semua. Jadi ketika kita belah seperti ini salah satu diagonalnya 10, satunya lagi belum tahu ya. Yang pasti kelilingnya 52. Kalau kelilingnya 52, berarti kalau gitu sisi ini bisa dicari. Tinggal 52 dibagi dengan 4. 52 dibagi 4 itu adalah berapa tuh? 13 ya. Berarti sisi ini 13, sisi ini 13, sisi ini 13, sisi ini 13. Total kelilingnya adalah 52. Nah, kalau gitu 10-nya ada di mana? Ya kita nggak tahu lah ya 10-nya yang panjang atau yang pendek. Spekulasi dikit aja, misalkan 10-nya yang pendek. Berarti kalau gitu dari sini ke sini itu adalah 5, dari sini ke sini adalah 5. Nah, kalau gitu ininya berapa? Pakai apa nih? Ya pakai segitiga siku-siku. Kalau di sini 5, di sini 13, ini berapa? Ini harusnya udah hafalan. Lo harus udah tahu. Kalau 5, 13 sisi sini pasti sama dengan 12 ya. Tak percaya coba cek. Akar dari 13 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat itu sama dengan akar 169 dikurangi dengan 25 itu sama dengan akar 144 yaitu sama dengan 12. Gitu ya. Oke, tapi ini hafalian. Ingat 345 5 12 13 7 24 25 8 15 17 ini harus dihafal. Gampang hafal ini ya, karena sering banget keluar, jadi lebih safe untuk lo hafal. Ya udah, berarti di sini panjangnya 12, kalau gitu ini juga panjangnya 12. Nah, kalau yang ditanya itu adalah luas, gimana cara kita mencari luas belah ketupat? Masih ingat? Iya, diagonal kali diagonal dibagi dengan 2. Karena diagonal kali diagonal itu sebenarnya kita mencari segini nih. Nah, ini diagonal kali diagonal tuh kita mencari ini. Kalau dibagi 2 ya berarti tinggal ambil belah ketupatnya aja. Gitu ya. Ya udah, kerjain. Diagonal yang pertama itu 24. Oh, sorry. Luas sama dengan diagonal yang pertama 24 dikalikan dengan diagonal kedua yaitu yang 10 dibagi dengan 2. Ya udah langsung dapat jawabannya 120 cm persegi yaitu yang A. PQ sama dengan 12 cm. Kalau PQRS itu persegi berarti ini 12, 12, 12, ini juga 12 ya. Dan persegi panjang ABCD dengan DC itu 15. Ini 15. Kemudian AD itu 6. Kemudian luas daerah yang tidak diarsir itu adalah 198. Berarti ini luas kita tulis aja gini nih. Luas ADEF ya. ADEF ditambah luas, susah simbolnya Oh, kita namain aja pakai warna merah. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, enak kan? Berarti kalau katanya luas yang tidak diarsir itu adalah 198, berarti Y ditambah Z itu sama dengan 198 ya. Itulah luas yang tidak diarsir. Nah, yang ditanya itu adalah luas daerah yang diarsir, yaitu luas X. Berapakah luas X? Gimana nih cara ngerjainnya? Ada macam-macam triknya. Tapi yang pertama kita bisa pecah bangunan ini. Ini persegi panjangnya yaitu ABCD. Ini persegi itu PQRS. Coba hitung. Ini kan panjangnya 6, ini 15. Berarti kalau gitu luas ABCD itu sama dengan 6 kali 15. 6 kali 15 itu adalah 90.
Sementara PQRS itu luasnya adalah 12 kali 12. Jadi luas PQRS itu sama dengan 144. Nah, coba bayangin. Apa hubungan antara ini, X, Y, Z? Oke, luas ABCD ini yang sama dengan 90 itu adalah Y tambah X. Y tambah X itu sama dengan 90. Kemudian luas ini itu adalah X tambah Z yang sama dengan 144. Jadi kalau kita jumlahin ini ya, kita akan dapat Y ditambah Z ditambah 2X itu sama dengan 432. Nah, Y tambah Z-nya ini adalah 198. Ya udah deh, enak kalau udah kayak gini. Dapat X-nya ya. Berarti 2X itu sama dengan, ini dikurang 200 ya, 34, berarti 36 ini ya. Berarti X-nya itu sama dengan 36/2, 18 cm per segi. Jadi jawabannya adalah yang A. Terus siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Banyak siswa yang gemar robotik adalah berapa orang? Ya, ingat yang ditanya berapa orang. Nah, yang terpenting kita harus tahu bahwa konsepnya dalam pie chart seperti ini ya, ini namanya pie chart ya, seperti kue pie. Ini kalau kita total semuanya itu harus 100% ya. Jadi misalkan robotik itu n%, berarti n kalau kita tambah dengan 13, kalau kita tambah dengan 10, kalau kita tambah dengan 30, kemudian kita tambah lagi dengan 20, tambah lagi dengan 12, ini total harus sama dengan 100 ya, karena totalnya 100%. Ya udah, jadi kita cari dulu nih n-nya berapa. 10, 20, 30, 60. Ini tambah ini 25 ya. Ini tambah ini 85. Kalau gitu n-nya 100 kurang 85, yaitu adalah 15. Nah, berarti penggemar robotik ini ada 15%. Tapi yang ditanya itu bukan dalam persen, tapi jumlah orang ini, banyak siswa yang gemar robotik. Kalau gitu harus diapain? Nah, perhatiin baik-baik. Ini 200 siswa itu untuk 100% ya. Ingat ya. 200 siswa itu untuk 100%. Kalau gitu 15% itu berapa siswa? Ya gampang. 15% jumlah orangnya. Berarti banyak siswanya, simbolnya misalkan X gitu ya. Misalkan X. X itu adalah 15% dikalikan dengan 200 siswa. Ya 15% itu artinya 15 per 100 kali 200. Berarti jawabannya adalah 30 orang, yaitu yang D. Oke. Untuk mencari berat badan rata-rata seluruh siswa, kita harus mencari jumlah berat badan seluruh siswa dibagi dengan jumlah siswa. Oke. Nah, untuk mencari jumlah berat badan seluruh siswa gimana caranya? Yaitu adalah dengan mencari jumlah berat badan seluruh siswa pria ditambahkan dengan jumlah berat badan seluruh siswa wanita. Gitu kan? Nah, jumlah seluruh berat badan siswa pria itu adalah 15 kali 52. 15 kali 52. Ini adalah jumlah berat badan seluruh siswa yang pria. Sekarang jumlah berat badan seluruh siswa yang wanita itu adalah 25 kali 48. Sedangkan jumlah siswanya itu adalah
Ya tinggal 15 tambah 25. Gitu. Langsung aja deh. 15 tambah 25 itu adalah 40 ya. Nah, gimana nih hitungnya enaknya? Keluarin 5-nya. 5 dikalikan dengan 3 kali 52 ditambah 5 kali 48. Tunggu bentar. Bisa juga sih ini dikeluarin 52 tuh. Bentar, bagi 4 berapa sih? Oh, sorry. Jangan gini. Jadi ini 5 kali 3, ini 4 kali 13, ini 5 kali 5, ini 4 kali 12 ya. Ini 5 kali 4 kali 2. Nah, kenapa kayak gitu? Biar nggak banyak ngali-ngaliin. Males aja ngali-ngaliin. Oke, jadi 5 sama 4-nya bisa keluar ya. 5 kali 4 dikalikan dengan 3 kali 13 ditambah 5 kali 12 per 5 kali 4 kali 2. Nah, bisa dicatatkan. Kalau gitu ini sama dengan 39 ditambah 60 per 2. 39 tambah 60 itu adalah 99. Dibagi 2 menjadi 49,5 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang C. Cat 19 gemar sepak bola, 8 siswa gemar basket dan sepak bola. Jadi 8 siswa gemar dua-duanya ya. Serta, nih maksudnya serta ya, PR. 14 siswa tidak gemar olahraga. Nah, ini sebenarnya lebih tepat kalau kita bilang 14 siswa tidak gemar dua-duanya gitu. Oke, banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, nah, ini bisa kita kerjakan pakai diagram Venn. Oke. Semestanya itu adalah jumlah siswa di kelas ya. Jadi ini siswa di kelas itu adalah semestanya. Himpunannya kita bagi menjadi 2, yaitu himpunan siswa yang suka basket. Oke. Basket simbolnya apa ya? B kali ya. Berikutnya himpunan siswa yang suka sepak bola. Sepak bola apa misalkan? S. Atau football aja F deh. Oke. Berarti gimana nih cara ngitungnya? Gampang aja. Biasakan kita mulai dari yang irisan ini. Kalau mungkin selalu mulai dari sini ya. Oke. Coba kita lihat irisannya ada berapa? Kan di soal disebutin bahwa 8 siswa gemar basket dan sepak bola. Berarti yang ada di sini ya, di dalam himpunan ini artinya dia gemar basket dan di sini dia gemar sepak bola juga ya. Berarti di sini ada 8 gitu. Nah, berikutnya kita mau cari nih, di sini berapa nih? Di soal disebutin bahwa yang gemar basket itu adalah ada 21 siswa ya. Nah, tapi 21 siswa itu adalah segini nih. Ini 21. Kalau cuman yang gemar basket aja, jadi nggak termasuk yang 8 ini, berarti 21 dikurang 8. Berapa 21 dikurang 8? 13. Jadi yang suka basket aja itu 13 orang. Gitu. Nah, di sini juga sama. Yang gemar football atau sepak bola itu ada 19. Berarti yang gemar sepak bola aja nggak termasuk yang 8 ini. Berarti ada 19 kurang 8, yaitu adalah 11 siswa. Kemudian 14 siswa tidak gemar keduanya. Berarti 14 di luar dari himpunan ini gitu kan. 14 di sini. Nah, ini
sudah mewakili keseluruhan siswa di kelas tersebut. Jadi kalau kita mau menghitung berapa jumlah siswanya, NS ya, jumlah semesta gitu ya. Oke, jumlah semestanya itu berarti 13 tambah 8 tambah 11 tambah 14 gitu. Oke. Berarti berapa nih? Ini sama ini 24 tambah ini 38 ya. Berarti 38 tambah 8 itu adalah 46 siswa. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau kita punya dua segitiga dan seandainya dua segitiga itu sebangun, yang paling penting kita harus lihat itu adalah sudutnya. Oke. Jadi misalkan sudut ini alfa, ini beta, ini gamma, atau ini theta. Ini alfa, ini beta, ini theta, gitu ya. Nah, di sini misalkan A, di sini B, ini apa misalkan C. Kemudian di sini X, ini Y, ini Z. Maka kita harus lihat nih, membandingkannya gini. Kita cari yang di depan sudut alfa misalkan. Yang di depan sudut alfa itu adalah A dan Z, ya nggak? Berarti perbandingannya A per Z. Nah, ini sebanding dengan yang di depan sudut beta. Yang di depan sudut beta itu adalah B dan X. Berarti ini perbandingannya B per X. Kemudian ini sebanding juga dengan yang di depan sudut theta. Yang di depan sudut theta itu adalah C dan Y. Berarti ini sama dengan C per Y. Nah, ini juga sama. Jadi kita harus tahu dulu bahwa ini sudutnya siku-siku, ini sudutnya siku-siku. Ini sudutnya siku-siku ya. Oke, untuk segitiga ABC, ini kan segitiganya ABC ya. Oke, kita namain dulu nih sudutnya. Ini sudutnya misalkan sudut alfa, ini misalkan sudut beta. Oke, kemudian untuk segitiga ABD, ini ABD. Nah, ini alfa udah ada, ini theta, ini siku-siku. Nah, sudut B-nya ini berapa nih? Sudut ini nih berapa nih? Sudut ini pasti beta juga gitu. Kenapa beta? Ya karena jumlah sudut pada segitiga itu harus 180 derajat. Ini tambah ini 180, ini tambah ini juga 180. Jadi di situ pasti beta. Nah, sekarang ngebandinginnya gimana? Langsung aja coba kita mulai dari yang di depan sudut alfa. Untuk segitiga yang kecil, ini dia ngebandinginnya yang mana dulu nih? AD, segitiga yang kecil dulu ya. Untuk segitiga yang kecil, di depan sudut alfa ini ada sisi BD. Untuk segitiga yang besar, di depan alfa ini ada sisi BC. Oke. Berikutnya, untuk di depan sudut beta. Di depan sudut beta itu ada AD untuk segitiga yang kecil, dan untuk segitiga yang besar di depan sudut beta ini ada AB. Sementara untuk sudut yang siku-siku, untuk segitiga yang kecil di depan siku-siku ini ada AB. Di depan sudut siku-siku segitiga yang besar, ini siku-siku segitiga yang besar, itu ada AC. Nah, berarti kayak gini. Ya. Oke, coba kita lihat yang mana jawabannya. AD per AB benar sama BD per BC ya, sama ya. Kemudian AB per AC ya. Yang A benar. Yang B itu salah, AD per BC ini udah jelas salah. Ini nggak usah diperiksa. AB per BC ini juga udah jelas salah. AB per CD, oke ini juga jelas salah. Oke, jadi jawabannya itu yang mana? Iya, yang A. Bun Pak Ali adalah. Oke, jadi intinya kalau kita ingin mencari hasil penjualan, sebut aja hasilnya H, gitu ya. Oke, gimana caranya? Udah tinggal
luas kebun dikalikan dengan 200.000 gitu prinsipnya ya. Karena misalkan luas kebunnya 10 meter persegi, ya udah berarti harga penjualannya itu adalah 10 dikalikan dengan ini, gitu kan? Ya udah, berarti variabel yang belum kita ketahui adalah luas. Berarti kita tinggal cari luas, ya. Oke, untuk mencari luas, nih gambarnya kita perbesar dulu. Nah, ini dia gambarnya ya. Oke, kalau kita ingin menghitung luas ini, gimana caranya? Cari cara termudah untuk menghitung luas seluruh daerah ini. Oke, lo bisa lihat bahwa ini terdiri dari satu trapesium, apa namanya? Jajaran genjang, dan satu lagi segitiga. Nah, berarti hitung aja berapa luas jajaran genjang, ditambahkan dengan luas segitiga. Ini aja deh. Luas jajaran genjang ditambah dengan luas segitiga. Ini berapa? Oke, untuk menghitung luas jajaran genjang kita butuh apa? Kita butuh alas dikalikan dengan tinggi. Alasnya berapa? Oh, udah dapat ya, 12. Tingginya udah dapat juga 10. Oke, beres. Oke, berarti luasnya itu sama dengan luas jajaran genjang itu tinggal alas kali tinggi. Selesai. Gitu ya. Nah, sekarang luas segitiganya yang kita belum tahu nih. Luas segitiga juga sama nih. Kita butuh alas sama tinggi juga ya. Ini alasnya, ini tingginya. Oke. Nah, untuk ngebedain nulisnya itu gimana ya? A-nya gede deh. A besar kali T besar bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2 ya. Oke. Untuk yang jajaran genjang udah gampang, 12 kali 10 selesai ya. Nah, untuk yang segitiga gimana nih? Yang pasti kalau ini 12 kan ini 12. Ya enggak? Berikutnya, karena ini sama dengan ini, berarti panjang dari sini tinggal 12 dibagi 2, yaitu sama dengan 6. Ya enggak? Dan karena ini sama dengan ini, berarti kalau ini adalah 10, berarti ini adalah 10 juga. Ya udah, berarti alasnya 6, tingginya 10 per 2. Ini adalah 120, ini adalah 60 bagi 2, yaitu 30, berarti luasnya adalah 150 meter persegi. Nah, kalau udah dapat luasnya, tinggal kita kali aja sama 200.000. Berarti dia sama dengan berapa rupiah tuh harga penjualan kebunnya? Ini kali ini adalah 30 ya. Nolnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi harga penjualan kebunnya itu adalah 30 juta. Jadi jawabannya adalah yang B. Nama ya, ada 3 papan nama ya, dari kertas karton yang bagian kiri dan kanannya terbuka seperti tampak pada gambar. Oke, ingat ya, yang dia buat 3 buah, bukan 1. Bagian kirinya kosong, ini bagian kanannya juga kosong. Oke, yang ditanya itu adalah luas minimum karton yang diperlukan Indra adalah berapa? Ya udah, gimana cara nyarinya? Coba lo bayangin, kalau karton ini kita buka ya, ini kita putus di sini, kemudian kita buka. Bagian alasnya kira-kira akan kayak gini. Ini alas ini. Ini 22 cm. Kemudian ini 5 cm ya. Ini bagian alasnya ya. Oke. Dia berbentuk persegi panjang ya, persegi panjang. Oke, kemudian bagian tingginya kalau kita buka lagi, kita turunin, maka kita akan dapat kayak gini. Nah, ini 12 cm. Nah, bagian yang miringnya ini kita buka lagi. Jadinya kayak gini. Nah, cuman panjang sisi miringnya ini kita belum tahu ya. Jadi dicari dulu.
Gimana cara nyarinya? Gampang dong. Kan kita udah punya nih. Sisi ini sama dengan 5, tingginya sama dengan 12. Berarti sisi miringnya bisa dicari nggak? Bisa. Caranya gimana? Oke, akar 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Ini hasilnya pasti sama dengan 13. By the way, jangan lupa, ini salah satu segitiga istimewa ya. Jadi, ya sebaiknya sih dihafalin aja. Oke, contoh kayak 3, 4, 5 ya. Kita ulang lagi nih. 5, 12, 13. Ini adalah pasangan sisi-sisi pada segitiga istimewa ya. Kemudian 7, 24, maka sisi miringnya 25. Kalau 8, 15, sisi miringnya 17 ya. Hafalin aja ini. Anggap aja kayak ngafalin kalian. Oke, berikutnya apa? Kita udah tahu sisi miringnya 13 ya. Berarti ini dari sini adalah 13. Nah, kalau gitu berapa luasnya? Oke, gimana cara menghitung luas ini? Ini kan adalah persegi panjang ya. Persegi panjang. Ini panjangnya, ini lebarnya. Gitu kan? Panjangnya kalau kita jumlahkan itu sama dengan 25 tambah 5, yaitu sama dengan 30 cm. Lebarnya itu sama dengan 22 cm. Kalau gitu luasnya berapa? Luasnya itu sama dengan panjang kali lebar. 30 dikalikan dengan 22. Nah, berapa nih? 660 cm per segi. Oke, tapi ini bukan jawabannya ya. Jangan lupa, yang dia mau beli itu. Yang dia mau buat itu adalah 3 buah papan nama. Kalau 3 buah berarti kita harus kalikan dia dengan 3. Ini dikali 3, hasilnya itu adalah 1980 cm per segi. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya disebutkan bahwa keliling alas limas itu adalah 72 cm. Ya. Berarti jumlah keempat sisinya ini adalah 72. Dan panjang TP itu adalah 15 cm. Yang ditanya itu adalah volume limas. Oke. Mencari volume dari limas itu konsepnya simpel aja, yaitu luas alas dikalikan dengan tinggi dikalikan dengan sepertiga ya. Jadi V sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, berarti kita cari dulu nih berapa luas alasnya dan berapa tingginya. Oke, pertama disebutkan bahwa keliling alas limas itu adalah 72 cm. Sementara keliling itu adalah ini tambah ini tambah ini dan ditambahkan dengan ini ya. Itu besarnya sama semua. Misalkan ini sama dengan X. Oke. Berarti dia X tambah X tambah X tambah X gitu ya. Berarti 4 kali X itu adalah keliling dari alas limas itu. Ya. Berarti 4X sama dengan 72 cm. Oke. Dia X semua karena persegi ya. Oke. Ya udah, berarti X-nya itu sama dengan 72 bagi 4 sama dengan berapa? 18 cm. Nah, sekarang coba nih ya. Kita tarik garis dari sini ya. Kemudian tarik garis sini. Oke, ini TP. Oke. Nah, segitiga yang kita gambar itu kita keluarin. Karena X itu panjangnya 18, berarti panjang dari sini ke sini itu juga 18 ya. Nah, kalau kita potong, tengah-tengah berarti ini panjangnya 9. Sementara TP itu katanya panjangnya 15. Nah, sekarang bisa nggak kita cari tinggi dari limas tersebut? Ya, dari sini ke sini itu adalah tinggi limas kan? Nah, berarti tinggi limas bisa dicari dong. Caranya gimana? Pakai Pitagoras, di mana T itu sama dengan akar 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Tapi jangan lupa, lebih enak ngerjain pakai konsep segitiga istimewa. Coba kita sederhanain. 15 bagi 3 berapa? 5. 9 bagi 3? 3 ya. Nah, masih ingat 5, 3 pasangannya berapa? 4. Gitu, oke.
Nah, 3, 4, 5. Kalau gitu, ini kan sebangun sama segitiga yang ini ya. Sebangun dan berapa kali lipatnya? Ini ke sini itu adalah 3 kali lipat ya. Tadi kita bagi 3 kan? Oke. Kalau gitu, T itu adalah 3 kali 4. Berarti T-nya itu sama dengan 12 cm. Ya udah, kalau gitu volume dari limas langsung aja kita kerjain. Sepertiga kali luas alas. Luas alasnya itu adalah X kuadrat. 18 kali 18 kalikan dengan tinggi. Tingginya adalah 12. Oke, ini coret-coret 4 ya. Oke, 18 kali 18 kali 4 itu hasilnya adalah 1296 cm kubik. Jadi jawabannya adalah yang D. Udah, kalau ini cuman penamaan aja ya. Yang seperti ini namanya adalah bidang diagonal ya. Nah, tapi biasanya emang suka kebalik-balik sih antara bidang diagonal ya. Bidang diagonal. Berikutnya apa lagi? Diagonal bidang. Nah, kadang-kadang suka kebalik nih. Yang mana yang bidang diagonal, yang mana diagonal bidang gitu ya. Ada lagi diagonal ruang gitu ya. Oke. Sebenarnya simpel aja. Di bahasa Indonesia udah belajar ya. Frasa di bahasa Indonesia itu sifatnya diterangkan, menerangkan. DM. Masih ingat? Oke, contohnya nih. Rambut panjang. Kalau kita sebut, oh itu adalah rambut panjang. Nah, sebenarnya topiknya apa? Topiknya tuh si rambutnya atau panjangnya? Ya rambutnya gitu kan? Ya nggak? Rambutnya apa? Rambut yang bagaimana? Rambut yang panjang. Artinya rambut ini diterangkan oleh sifat panjang atau sifat panjang ini menerangkan rambut gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia kita biasanya menyebut suatu bentukan kata itu diterangkan, menerangkan. Nah, di matematika ini ya sama juga ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya konsepnya gitu juga. Jadi bidang diagonal itu yang diterangkan adalah bidangnya. Diagonal bidang yang diterangkan adalah diagonalnya. Oke? Diagonal ruang yang diterangkan adalah diagonalnya. Contoh. Misalkan bidang diagonal. Itu artinya suatu bidang yang menempati diagonal gitu ya. Misalkan gini. Bedanya bidang sama garis apa? Kalau bidang ya contohnya kayak gini ya. Garis itu contohnya seperti ini. Nah, jadi bidang diagonal itu fokusnya pada bidang gitu. Kalau diagonal bidang itu apa? Fokusnya sama diagonal, bahwa dia adalah suatu diagonal yang menempati bidang. Contohnya gini, misalkan kita punya bidang. Ya. Diagonal bidang itu adalah diagonal yang menempati bidang. Kalau dikubus, misalkan F ke C. Ya nggak? Garis FC ini kan menempati bidang BC BCFG gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau diagonal ruang gimana? Ya dia diagonal juga fokusnya. Diagonal yang menempati ruang. Contohnya, kalau kita tarik dari A ke G. AG ini menempati ruang kubus ini gitu. Ya. A ke G itu adalah apa? Itu adalah diagonal. Diagonal yang bagaimana? Diagonal yang menempati ruang. Sementara daerah yang diarsir ini adalah suatu bidang. Suatu bidang yang bagaimana? Suatu bidang yang menempati diagonal kubus ini gitu ya. Oke, jadi ya sebenarnya konsepnya konsep bahasa Indonesia aja sih ya. Cuman ya ini namanya penamaan ya. Kadang-kadang juga penamaan nggak selalu mengikuti aturan. Oke. Tapi ya udah, untuk daerah yang diarsir ini namanya adalah bidang diagonal. Jadi jawabannya adalah yang D. B. Nah, oke, ini ingin dijadikan suatu jaring-jaring balok. Balok itu kan memiliki 6 sisi ya. 6 sisi. Sementara di sini ada 9 nih sisinya. Berarti harus ada 3 yang harus kita buang.
supaya bisa menjadi jaring-jaring balok. Nah, coba bisa dikira-kira nggak bidang mana saja yang harus dihilangkan? Oke, coba lo bayangin 6, 8, 9. Kalau 6 hilang, 8 hilang, 9 hilang, bisa nggak nih kira-kira untuk menjadi balok? Atau kalau 2, 6, 8, wah 2 dihilangin, kayaknya nggak mungkin ya kalau 2 yang hilang ya. Oke, ini kayaknya nggak mungkin. Yang C itu 1, 4, 9 yang dihilangin. Nah, biar mudah ngebayanginnya, kita lihat aja nih gambarnya. Oke. Yap, ini untuk pilihan jawaban yang A. Ya, yang A itu yang dihilangin 6, 8, 9. Oke. 6, 8, 9 hilang. Jadi kayak gini. Kemudian untuk pilihan jawaban yang B adalah kayak gini. Oke. Terus yang C ya. Oke, yang terakhir yang D. Nah, sekarang lebih jelas nih. Oke, yang mana yang kira-kira bisa menjadi balok? Ini kalau kita lipat-lipat, ya, bagian atasnya ini kurang nih, nggak ada penutup di bagian atas. Jadi A nggak bisa. Yang B apalagi, ya. Ini sisi utamanya ini udah hilang, nggak bisa. Nah, kalau yang C gimana? Yang C bisa ya. Penutup atasnya itu 6, samping atas, samping bawahnya itu adalah 3 gitu ya. Ini 5 sama 8 menutup kiri kanan. Nah, kalau yang D? Nah, yang D nggak bisa. 4 sama 9 itu terlalu kecil untuk menutup atas dan bawahnya. Oke? Ya udah, jadi ini D salah. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, di sini sudutnya itu adalah 40 derajat. Nah, yang ditanya itu adalah luas yang diarsir. Nah, ini nih yang diarsir. Berapa luasnya? Oke, sekarang gini. Kalau kita ingin mencari luas lingkaran, rumusnya apa sih? Rumus mencari luas lingkaran secara keseluruhan. Itu sama dengan pi r kuadrat, ya nggak? Atau 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Itu rumus luas lingkaran. Ya. Nah, sekarang kalau luas ini gimana? Luas juring nih. Ini juring namanya. Luas juring ini gimana cara nyarinya? Katanya 40 derajat. Nah, itu ada triknya. Oke, sekarang sebelum kita nyari langsung, kita lihat ini. Nah, lihat ya. Oke, gue mau tanya. Luas yang diarsir ini adalah seperberapa luas lingkaran? Dari gambarnya aja kelihatan ya, bahwa dia adalah setengah lingkaran, ya nggak? Nah, tapi coba lo perhatiin, ini sudutnya 180 derajat. Sebenarnya setengah lingkaran itu bisa kelihatan dari 180 derajat dibagi dengan 360 derajat. Jadi luas daerah ini adalah setengah dikalikan dengan luas lingkaran. Gitu. Kalau yang ini gimana? Dari gambarnya kelihatan bahwa dia seperempat luas lingkaran ya. Nah, seperempat itu didapat dari mana? 90 derajat dibagi, iya, seluruhan itu adalah 360 derajat gitu. Ini juga sama ya. Ini adalah 3/4 lingkaran. Seperempat tambah seperempat tambah seperempat ya. Nah, itu adalah 270 derajat per 360 derajat. Ini adalah 3/4 lingkaran. Ini adalah seperempat lingkaran. Nah, sekarang kalau sudutnya 40 berarti seperberapa lingkaran? Nah, lihat nih polanya. Theta per 360, theta per 360, theta per 360. Berarti ini juga 40 derajat per 360 derajat gitu. Ya. Jadi luas yang diarsir itu sama dengan 40 derajat per 360 derajat dikalikan dengan 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Jari-jarinya kita masukin aja ya. Ini dalam sentimeter berarti kali 21 kali 21 gitu. Oke. Ya udah, langsung aja kita hitung. Ini kalau kita coret 360 derajat itu dibagi 40 derajat sama dengan 9 ya. 9. Ini coret, biasanya coret dulu 21 bagi 7 itu adalah 3.
7 bagi 1, 1. Oke, ini juga 1 hasilnya. Oke, ini kita pecah aja. Oh, enggak, ini bisa dicoret dulu ya. Ini 1, ini 3. Coret-coret, ini 7. Oke, berarti tinggal 22 dikalikan dengan 7. Ini hasilnya adalah 154 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang B. Min 3x min 9 dibagi dengan 4x kuadrat min 9 adalah berapa nih? Nah, untuk ngerjain soal ini kita perlu kemampuan memfaktorkan. Jadi 2x kuadrat min 3x min 9 ini harus bisa difaktorin dulu. Kemudian 4x kuadrat min 9 ini juga harus bisa difaktorkan. Nah, kita mulai yang gampang dulu deh. Ini gimana faktorinnya? Ayo, bisa nggak? Oke. Kalau kita punya x kuadrat min y kuadrat, faktorinnya gimana? Jangan lupa nih, ini udah standar. X kuadrat min y kuadrat, ini harus sudah biasa ya. X plus y kali x min y. Ya, ini akan sering banget keluar di mana-mana. Jadi kalau keluar x kuadrat min 4, langsung aja x plus 2 dikalikan dengan x min 2. X kuadrat min 9 sama dengan x plus 3 dikali x min 3, gitu ya. Nah, sekarang di sini ada 4x kuadrat min 9. Coba pikir, kotak kuadrat min segitiga kuadrat itu kalau kita faktorkan adalah kotak plus segitiga dikalikan dengan kotak min segitiga. Nah, untuk soal tadi 4x kuadrat min 9, kira-kira segitiganya berapa, kotaknya berapa? Oke. Kalau ini segitiganya udah jelas ya. Oke, supaya ini jadi 9 berarti segitiganya pasti 3 di sini. Oke. Di situ adalah 3 sehingga 3 kuadrat 9. Nah, sekarang kotaknya berapa? Supaya ini jadi 4x kuadrat pasti di sini adalah 2x dong, ya nggak? Karena 2x kalau dikuadratkan hasilnya adalah 4x kuadrat. Ya udah, langsung aja ini ganti 2x, ini ganti 3, ini ganti 2x, ini ganti 3. Sehingga udah jelas nih bahwa hasilnya itu adalah 2x plus 3 dikalikan dengan 2x min 3. Oke, jadi ini udah jelas faktornya adalah 2x plus 3 dikalikan dengan 2x min 3. Nah, sekarang yang kiri nih, gimana memfaktorkannya? Yang pasti 2 itu adalah perkalian antara 1 dikalikan dengan 2. Sementara 9 itu bisa 1 kali 9, bisa juga 3 kali 3. Yang mana yang menghasilkan ini? Yang menghasilkan min 3. Oke, kita bikin dulu gini. Misalkan di sini 1, di sini 2 ya. 1, 2. Di sini misalkan berapa ya? 1 dan 9 deh. Kalau kita silangkan ya. Oh ya, by the way ini salah satu harus minus ya, karena hasilnya min 9. Misalkan di sini min 9. Kalau kita silangkan, ini kali ini 2, ini kali ini min 9. Jumlahnya berapa? Wah, bukan min 3, salah berarti, bukan yang ini. Coba lagi yang lain. 1, 2. Oh, ini mungkin pakai 3 sama 3 nih. Tapi salah satunya minus. Coba kita cek. Ini kali ini 6. Ini kali ini 3. Kalau kita jumlahkan, nah, kira-kira supaya jumlahnya itu adalah min 3, berarti ini pasti min 6, pasti min 3. Ya. Berarti kalau gitu faktornya apa? Langsung aja. Ini nih. X min 3. Ini adalah 2x plus 3. Gitu ya. Kalau nggak yakin, coba lo kaliin ulang. Kalau dikaliin ulang, hasilnya ini nggak? Bisa ya? Ini kali ini misalkan 2x kuadrat. Ini kali ini plus 3x. Ini kali ini min 6x. Ini kali ini min 9. Ternyata hasilnya sama. Jadi benar. Oke. Berarti kita udah bisa memfaktorkan. Yang atas itu adalah x min 3 dikalikan dengan 2x plus 3. Penyebutnya itu adalah 2x plus 3 dikalikan dengan 2x min 3.
Nah, kan ada yang sama nih. Berarti bisa kita coret. Ya, dengan syarat 2x plus 3-nya tidak sama dengan 0 ya. Syaratnya adalah itu. Nah, kemudian berarti kalau gitu ini sama dengan x min 3 per 2x min 3. Udah, inilah bentuk sederhana dari ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian 2/5 bagian dipasang keramik dan sisanya ditanami rumput. Ya, diketahui bahwa luas tanah yang ditanami rumput itu adalah sebesar 140 meter persegi. Yang ditanya adalah apa? Luas kolam ikan. Berarti yang ditanya itu adalah luas 1/4 bagian ini nih, ya. Oke, jadi gue ulang lagi, 1/4 bagian itu adalah kolam ikan, kemudian 2/5 bagian itu adalah keramik, dan sisanya itu adalah rumput. Oke, berarti kita cari tahu dulu nih sisanya berapa ya. Oke, pokoknya gini, 1/4 bagian ditambah 2/5 bagian, ya. Jadi luas kolam ikan ditambah luas keramik ditambah luas si rumput ini itu harus sama dengan luas total, gitu ya. Oke. Nah, berarti 1/4 bagian tambah 2/5 bagian tambah X bagian itu harus sama dengan 1. Konsepnya gitu. Oke. Ya udah, kalau gitu ini kita samain penyebutnya jadi per 20 aja. Per 20 ini kali 5 per 20. Ini kali 4 jadi 8 per 20. Ini jadi 20 per 20. Oke, berarti kalau gitu kita dapat X-nya itu sama dengan 20 kurang 8 kurang 5. Berapa tuh? 8 tambah 5 berapa sih? 13 ya? 20 kurang 13 itu adalah 7 per 20 gitu. Ya, jadi sisanya itu adalah 7 per 20. Nah, kemudian katanya luas tanah yang ditanami rumput tersebut itu adalah 140 meter persegi. Oke, berarti gini. Karena rumput itu adalah 7 per 20 bagian, berarti 7 per 20 dikali luas total itu sama dengan 140 gitu ya. Oke, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah luas kolam ikan. Oke, yang ditanya itu adalah luas kolam ikan. Sementara luas kolam ikan itu adalah 1/4 bagian dari luas tanahnya. Berarti luas kolam sama dengan 1/4 bagian dari luas tanahnya. Ini sama dengan 1/4 kali. Nah, kali berapa L-nya? Oke, kita lihat nih ya. 7 per 20 kali L itu sama dengan 140. Oke, kita ini kita kalikan dengan 20 per 7 aja. Yang kiri dikalikan dengan 20 per 7 jadi L, yang kanan dikalikan 20 per 7 jadi tulis aja dulu, nggak usah dikerjain. Gitu ya. Nah, jadi L-nya ini kita ganti ke sini. Ini adalah 140 kali 20 per 7. Oke, 7 dibagi 7 1, 140 bagi 7 20 gitu ya. Ini 20 kali 20 400 bagi 4 itu adalah 100. Jadi luas kolam ikannya itu adalah 100 meter persegi. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, sekarang gue mau ngasih konsep penting lagi tentang perbandingan. Kenapa sih perbandingannya terbalik? Oke, jadi dalam perbandingan itu ya bisa ada dua kemungkinan ya. Perbandingan itu bisa berbanding lurus, dia bisa berbanding terbalik. Oke, contohnya gini. Kalau misalkan berapa ya? 20 orang bisa menghabiskan 10 kg beras. Oh, ini banyak banget. Kilogram beras. Nah, sekarang kalau misalkan 40 orang bisa menghabiskan berapa kilogram beras? Oke, semakin banyak orangnya, beras yang dihabisin juga makin banyak. Bisa menghabiskan 20 kilogram beras, misalkan gitu ya. Oke, kita nggak tahu berapa lama ngabisinnya, tapi untuk selang waktu yang sama, gitu ya. Kalau ini 40 orang jadinya 20 kilogram. Kemudian kalau misalnya ini gue bikin, ini gue kali 3 deh, kali 3 jadi 60 orang. 60 orang berarti bisa habis berapa beras? Kali 3 juga 30 kg beras. Nah, kondisi seperti ini namanya berbanding lurus ya. Kita bisa lihat 20 per 60 itu sama dengan
10 per 30 gitu ya. Jadi ini berbanding lurus. Jadi kalau kita buat tabelnya, ini P orangnya, ini B jumlah beras gitu ya. Ini kondisi pertama, kondisi kedua. Awalnya 20 orang bisa memakan 10 kg beras. Kemudian kondisi kedua 60 bisa memakan, misalkan nggak diketahui, misalkan X beras. Maka cara mencari X itu adalah 20 per 60 sama dengan 10 per X. Nah, ini namanya berbanding lurus. Gitu ya. Nah, contoh yang berbanding terbalik gimana? Nah, itu seperti soal yang tadi. Misalkan 20 orang itu mampu menghabiskan beras tersebut dalam waktu 10 hari. Ya, misalkan 20 orang mampu menghabiskan dalam waktu 10 hari. Sekarang kalau jumlah orangnya ditambah dan jumlah berasnya juga nggak berubah, tetap segitu-segitu juga, maka berasnya akan habis dalam waktu berapa hari? Oke, nggak mungkin lebih lama dong, ya kan? Makin banyak orangnya, makin cepet habisnya gitu kan? Oke, kalau orangnya bertambah 2 kali lipat, maka jumlah harinya juga berkurang setengahnya gitu ya. Jadi ini jadi 5 hari gitu. Oke. Nah, coba sekarang lihat perbandingannya. Bisa nggak gue bilang 20 per 40, ini 1 per 2, sama dengan 10 per 5? Gak bisa, ini bukan perbandingan lurus, tapi perbandingan terbalik ya. 20 per 40 itu sama dengan dibalik yang ini, jadi 5 per 10 gitu perbandingannya. Ini sama dengan setengah, yang kanan juga sama dengan setengah. Jadi kalau misalnya kita bikin ini P, ini T, kondisi awalnya itu 20, di sini 2 gitu ya. 20, di sini 10, di sini 40. Misalkan ini nggak diketahui, cara nyari ini adalah gimana? 20 per 40 sama dengan bukan 10 per X, tapi X per 10 gitu ya. Coret-coret 1, 2 gitu ya. X-nya sama dengan 10 per 2. Jadi X-nya sama dengan 5. Itulah 5 harinya. Oke? Nah, jadi pada soal ini jelas ini adalah perbandingan terbalik. Kita ngerjainnya 20 per 25 sama dengan bukan 15 per X, tapi X per 15. Oke, sehingga kita dapat X-nya sama dengan 12 hari. Jadi jawabannya adalah yang C. 5 juta rupiah dengan bunga 1% per bulan. Nah, yang ditanya adalah angsuran tiap bulan yang harus dibayar ya jika meminjamnya selama 10 bulan. Oke. Intinya yang namanya angsuran per bulan itu selalu sama dengan apa? Jumlah uang yang dibayar dibagi apa? Dibagi lama meminjam gitu ya. Lama meminjam dalam bulan ya. Oke, lama meminjamnya udah jelas, yaitu adalah 10 bulan. Nah, masalahnya jumlah uang yang dibayar itu adalah berapa? Oke, kita cari aja dulu. Intinya, uang yang dibayar, uang yang dibayar itu sama dengan berapa? Sama dengan uang yang dipinjam ditambah bunga gitu. Oke, dia minjamnya berapa? Minjamnya jelas 5 juta gitu kan. Nah, bunganya berapa nih? Bunga yang kita hitung itu adalah bunga total dari awal meminjam sampai akhir gitu ya. Nah, karena 1 bulannya itu adalah 1%, berarti bunga selama 10 bulan, karena periode meminjam itu adalah 10 bulan, itu adalah berapa persen? Jadi bunga totalnya itu adalah 10% gitu. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung bunga di sini, ya udah berarti bunga itu sama dengan 10% dikali pinjaman yang dikali 5 juta. Ya. 10% itu artinya adalah 10 per 100. 10 per 100 kali 5 juta, ini sama dengan 500 ribu. Oke, jadi bunganya itu adalah 500
Berarti uang yang harus dibayar itu adalah 5.500.000 rupiah. Nah, kalau gitu angsuran per bulan itu adalah sama dengan berapa? Ya, 5.500.000 itu dibagi dengan 10 bulan. Jadi dia sama dengan 550.000 rupiah ya. Jadi angsurannya adalah 550.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau garis saling sejajar, kalau dia saling sejajar maka M1 sama dengan M2 ya. Sejajar tuh grafiknya gini kira-kira. Oke. Ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Oke, kemudian kalau tegak lurus gimana? Kalau tegak lurus M1 kali M2 sama dengan min 1 ya. Garisnya gini. Ini kalau dia yang satu kayak gini, satu lagi kayak gini. Tegak lurus 90 derajat ya. Nah, oke. Cuman permasalahannya adalah gimana sih cara kita menentukan gradien dari bentuk persamaan ini? Oke, tadi mungkin udah gue sebutin bahwa bentuk umum persamaan garis itu adalah Y sama dengan MX ditambah K ya. Ini adalah bentuk umum persamaan garis nih. Kalau di buku-buku lain mungkin kadang-kadang MX ditambah C ya. Cuman gue pakai K aja karena gue nggak mau ketukar sama ini AX plus BY plus C. Ini pakai C juga kan, padahal nilai C-nya beda sama nilai C di sini. Oke, next. Intinya dari persamaan ini yang namanya gradien itu adalah nilai M ini nih ya. Jadi kalau misalnya gue punya bentuk persamaan Y sama dengan 2X plus 3 misalkan, berarti lo langsung udah bisa nebak nih, berarti gradiennya adalah berapa? Ya karena ini M, berarti gradiennya adalah 2 gitu. Gampang ya. K-nya adalah 3. Oke, kalau misalnya bentuknya gini, Y sama dengan 4X plus 7, berarti gradiennya berapa? Iya, 4. Langsung aja ya. Nah, kalau misalnya Y sama dengan setengah X plus 9, berarti gradiennya? Iya, setengah. Kalau Y sama dengan minus 2 per 3 X plus 9 per 7, berarti gradiennya? Iya, minus 2 per 3. Ya, bisa ya. Nah, tapi kalau misalkan bentuknya gue modifikasi dikit jadi gini. 2Y sama dengan 3X plus 7 misalkan. Berapa gradiennya? Oke, itu bukan 3 lagi. Kenapa? Karena ini gue tulis sini ya, biar jelas. 2Y sama dengan 3X plus 7. Bukan 3. Kenapa? Karena nggak sama dengan bentuk umum. Bentuk umum Y-nya itu depannya adalah 1. Sementara di sini depan Y-nya itu adalah 2. Kalau gitu supaya sama dengan bentuk umum, kita bagi kedua ruas dengan 2. Ruas kiri dibagi 2 jadi Y. Ruas kanan dibagi 2 jadi 3 per 2X ditambah 7 per 2 sip. Nah, kalau udah kayak gini baru deh sama dengan bentuk umum. Berarti gradiennya adalah 3 per 2. Coba lagi ya, misalkan gue punya 4Y sama dengan 9X plus 5. Berarti supaya sama dengan bentuk umum, kita bagi dengan 4. Ini jadinya Y sama dengan 9 per 4X plus 5 per 4. Berarti gradiennya adalah 9 per 4. Bagus. Oke, kalau misalkan min 2Y sama dengan 6X plus 8 misalkan. Kedua ruas dibagi berapa? Ya, supaya ruas kirinya jadi 1, kedua ruas dibagi min 2. Ini dibagi min 2 jadi Y. 6X dibagi min 2 jadi minus 3X ya. 8 dibagi min 2 jadi min 4. Kalau gitu gradiennya adalah minus 3 ya. Minus 3. K-nya adalah minus 4. Oke. Nah, makanya di soal ini tadi kita langsung aja bagi dengan 2 jadinya segini. Bagi dengan 6 jadinya segini. Bagi dengan 3 jadinya segini. Bagi dengan 3 lagi jadinya segini. Tinggal kita lihat yang gradiennya sama. Ini gradiennya adalah 4, ini gradiennya adalah 2, ini gradiennya adalah 4, ini gradiennya adalah minus 2. Yang sama itu adalah 3 dan 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, gue gambar dulu kebunnya. Oke, kayak gitu ya. Kemudian katanya di sekeliling kebun ditanami pohon dengan jarak antar pohon 5 meter. Banyak pohon yang ditanam adalah
Panjang dari sini ke sini itu adalah 30 meter. Dari sini ke sini itu adalah 20 meter. Nah, kalau jarak antar pohon itu adalah 5, berarti coba 30 dibagi 5 itu sama dengan 6. Berarti kita bikin 6 ruas nih. Mulai dari 0 ya. 0. 0 di ujung sini berarti yang ke 6. Tengah-tengahnya itu berarti nomor 3. Berarti di sini 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti di sisi sini udah ada 6 tambah 1 yaitu adalah 7 pohon gitu ya. Nah, kemudian di sisi sini gimana? Oke, coba. Karena jarak antar pohon itu adalah 5 meter, berarti 20 bagi 5 itu sama dengan 4 ya. Kita mulai lagi di sini 0, di sini 4 gitu ya. Berarti tengah-tengahnya adalah 2 ya. Di sini 1, di sini 3. Oke. Jadi di sini kalau misalkan lo perhatiin di sini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pas 30 meter gitu ya. Oke. Masing-masing pohon jaraknya adalah 25. Nah, sekarang kalau misalkan gue terusin lagi ya. Ini jadinya di sini, ini di sini, di sini, di sini, di sini. Ini tengah-tengahnya di sini, ini tengah-tengahnya di sini, di sini. Nah, coba lo hitung, ada berapa pohon di situ? Oke, gini yang hitungnya ya. Di sini ada 6 pohon, gitu ya. Kemudian di sini ada 4 pohon, ya. Kemudian dikalikan 2. 6 tambah 4 itu berapa sih? 10 kali 2 berarti adalah 20 pohon. Jadi jawabannya adalah yang B.